Ya, oke, sudah saya record. Silahkan untuk absen Zoom-nya, silahkan klik name dan juga underscore nama di chat ya. Ya, sambil saya absen, jadi seperti yang saya bilang, harusnya hari ini kita jadwalnya adalah luring ya, jadi ke kampus. Kemarin saya sudah izin minggu lalu sebenarnya ke ketua jurusan dan juga Satgas COVID yang ada di kampus ya. Tapi akhir minggu kemarin hari Jumat ada informasi bahwa hari Sabtu sampai hari ini itu ada sterilisasi ya. Di kampus ada sterilisasi, ada proses penyemprotan disinfektan ya, dan juga UV. Nah, jadi hari ini semua perkuliahan luring yang hari ini disarankan untuk dirubah ke daring. Ya. Nah, oke, yang belum on videonya silahkan di-on-kan dulu. Ya, videonya yang belum on silahkan di-on-kan dulu. Ya, oke. Jadi hari ini kita daring, jadi melanjutkan modul. Nah, insya Allah nanti minggu depan, hari Senin depan kita luring ya. Jadi nanti jadwalnya akan saya sampaikan. Mudah-mudahan hari Senin depan sudah boleh untuk luring. Nah, jadi pada kesempatan kali ini untuk praktikumnya masih melanjutkan untuk praktikum minggu pengganti praktikum ya. Jadi kan kita melaksanakan praktikum masih di minggu keempat ya. Sedangkan praktikum kita harus selesai di minggu ke-7. Nah, jadi ini minggu kelima ya untuk praktikum. Nanti 2 minggu selanjutnya, nah itu yang kita laksanakan secara luring. Ya. Nah, oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita di praktikum hari ini. Nah, ini nanti saya sekarang jelaskan ya. Jadi kan kemarin materi terkait dengan analisis node, kemudian analisis mesh, superposisi, dan lain sebagainya itu nanti menyusul videonya. Jadi di modul itu sudah saya jelaskan ya teori dasarnya bagaimana cara mendapatkan tegangan dan arus ya. Nah, untuk kali ini kita praktikumnya unit 11 dan 12 ya, yaitu analisis mesh dan analisis superposisi. Nah, ini saya jelaskan dulu nanti sebelum melakukan praktikum seperti apa. Ya, ini ya, adik-adik saya kira sudah membaca dan sudah mendapat modul yang saya share ya. Di learning juga sudah ada. Nah, ini saya jelaskan. Nah, nanti silahkan kalau ada pertanyaan, nanti silahkan di akhir sebelum kalau saya sudah selesai menjelaskan, silahkan bertanya. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan analisis node ya. Kalau node kita fokusnya adalah di titik ya. Titik kita mencari titik antara pertemuan minimal 2 komponen ya, baik itu sumber tegangan dengan resistor maupun sumber arus dengan resistor. Nah, sekarang ke analisis mesh. Nah, analisis mesh ini cenderung dekat dengan hukum 2 Kirchhoff. Nah, jadi di mana jumlah tegangan pada sebuah loop atau rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Nah, jadi nanti kita cenderung ke hukum 2 Kirchhoff atau ke KVL. Nah, jadi contohnya ini ya, rangkaiannya. Jadi ini ada 2 loop ya. Ini ada sumber tegangan, kemudian di sini ada hambatan R1, ada R2, dan ada sumber tegangan lagi. Nah, ingat ya, kalau dalam sebuah rangkaian ini kok ada ammeter dan juga voltmeter, ini hanya sebagai pengukur ya. Dia adalah sebagai pengukur. Kalaupun dia nanti dilepas, kemudian disambungkan, nah itu tidak mempengaruhi rangkaiannya ya. Jadi ini adalah sebagai pengukur saja. Nah, jadi di sini yang kita tinjau adalah ini sumber tegangan V1, kemudian R1, R2, dan V2. Kemudian di loop yang kedua, itu ada R3, tambahannya R3. Nah, kita menggunakan loop ya. Jadi ini ada 2 loop, loop 1 dan loop 2. Ini seperti kita memecahkan KVL.
ya, atau hukum 2 Kirchhoff ya. Nah, yang kita tinjau, nah sekarang kita bahas. Nah, ini nanti kita bahas di, ini kan ada 3 titik ya, A, B, C. Nah, kalau kita bahas dengan analisis node, maka kita ini ada 3 node A, B, C, dan juga yang satu node lagi yaitu sebagai node referensi ground. Nah, tapi kalau kita bahas dengan menggunakan analisis mesh, kita tidak menentukan node-nya. Tapi yang kita lihat sekarang, nah kita lihat di KCL pada titik B. Nah, KCL ini adalah hukum 1 Kirchhoff ya, di mana di sini ada arus masuk I1 menuju B, B sebagai titik percabangan, maka di situ akan ada arus keluar, yaitu I2 dan I3, sehingga besarnya I1 itu adalah sama dengan penjumlahan dari I2 dan I3, karena I2 dan I3 adalah arus keluarnya. Sehingga dituliskan seperti ini, I1 sama dengan I2 ditambah I3. Karena I1 pindah ruas, harusnya I1 sebelah kanan ya, I2 ditambah I3 adalah sama dengan I1. Karena pindah ruas, maka di sini menjadi min, negatif ya. Negatif I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0. Nah, kemudian I3-nya berapa? I3 adalah I1 min I2. Nah, ini silahkan, ini hanya aljabar matematika biasa ya, matematika dasar. Nah, ini kita sudah dapat, ini adalah KCL di titik B, ya, hukum 1 Kirchhoff ya, hukum arus. Kemudian kita lihat di loop 1. Di loop 1 ini loop seperti yang saya bilang, ini loop adalah pemisalan ya. Jadi saya memisalkan arah arus itu searah jarum jam. Jadi arah arusnya begini. Ini misal. Tapi apakah nanti benar? Nah, ya belum tentu ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti hasilnya misalnya besarnya I2 dan I1 itu adalah positif, maka berarti pemisalan ini benar. Tapi kalau misalnya nanti negatif, maka arah sebenarnya adalah berlawanan dengan arah loop. Nah, ini saya misalkan dia searah dengan jarum jam. Nah, kita cek. Nah, ini sambil ingat-ingat hukum 2 Kirchhoff yang dulu ya, KVL ya. Nah, di sini kalau misalnya seperti ini ya, loopnya seperti ini. Nah, nanti mengenai dulu yang saya tinjau misalnya yang ini, R1. R1 kali, ini kan tegangan ya, di R1 adalah R1 kali I1. Saya tulis di sini. R1 kali I1. Kemudian terus ke sini, putar, ketemu R2. R2 dikali dengan I2. Ya, karena yang melewati R2 adalah I2. Ditambah ini ya, R2 kali I2. Dan ke bawah, nah kita menemui yang ini ya, kutub positif dari V2. Nah, ketika kita menemui kutub positif, maka di sini hasil kita tulis positif. Plus V2. Plus V2. Terus berputar ke sini, ketemu V1. Nah, ini mengenai dulu negatif ya. Negatif. Dari bawah mengenai negatif. Sehingga min V1. Nah, seperti ini. Nah, ini kita menggunakan pemecahan menggunakan KVL ya. Hukum 2 Kirchhoff. Nah, kalau sudah, nah ini tinggal menggunakan matematika dasar ya, menggunakan aljabar. R1 adalah 1K, ya R1 1K, I1 kita tidak tahu, R2 2K, V2 5 volt, min V1 10 volt. Nah, oke, kemudian menggunakan aljabar kita dapatkan ini ya, 1K kali I1 ditambah 2K kali I2 sama dengan 5. Ini adalah persamaan di loop 1. Kemudian persamaan di loop 2 kita cek. Nah, di loop 2 ini saya misalkan searah jarum jam juga. Nah, jadi ini mengenai V2-nya negatif, kemudian R2. Ya, R2 ini adalah dengan I2 ya, kemudian R3 dengan I3. Nah, kita cek. Nah, kita lihat, kita misalkan searah jarum jam, sedangkan arah I2 itu adalah ke bawah ya. Kalau kita loop 2 ini kan kalau searah jarum jam berarti kan arusnya begini. Gini. Nah, jadi kan kalau melewati I2 itu kan dari bawah ke atas. Sehingga
pemisalan ini berlawanan dengan arus yang ada di I2 ini. Maka yang kita misalkan, nah yang melewati I2 nanti harus negatif I2-nya karena berlawanan dengan I2 yang ada di sini. Sehingga yang melewati R2 adalah harus minus R2 kali I2. Sedangkan I3 kali R3 positif karena searah. Ya. Positif. Kemudian yang V2 itu mengenai negatif dulu dari bawah ya. Sehingga min V2. Oke, kemudian nah ini ada perbedaan karena di KVL yang loop 1 ini variabelnya itu ada I1 dan I2, maka di sini harus I1 dan I2, sedangkan yang kita dapat di sini kan I2 dan I3. Nah, maka perlu mengganti I3 ini sehingga nanti hanya ada I1 dan I2. Nah, I3 adalah I1 dikurangi I2. Kita ganti, jadi 3K dalam kurung I3-nya kita ganti I1 min I2. Nah, oke, kemudian dikalikan 3K kali I1, 3K kali min I2. Nah, kita dapatkan seperti ini, min 2K I2 plus 3K I1 plus minus 3K I2 min 5 sama dengan 0. Yang sama variabelnya I2 dengan I2 nanti dioperasikan ya, dijumlahkan atau dikurangkan. Yang I1 ya dengan I1 karena dia hanya 1 jadi cukup 1 saja. Nah, yang ini min 5 pindah ruas kanan menjadi positif. Min 2 ditambah atau min 3K menjadi min 5 ya. Min 5 KI2, 3K1 tetap. Nah, ini adalah persamaan dari loop 2. Nah, kalau sudah ketemu dua persamaan dari loop 1 ini, dari loop 2 ini, maka kita selesaikan penyelesaiannya menggunakan penyelesaian persamaan linier, dua variabel. Nah, kalau di matematika kan biasanya menggunakan variabel X dan Z. Kalau di sini variabelnya adalah I1 dan I2. I1 dan I2. Nah, oke. Di sini kita mau menghilangkan I1, maka kita kalikan silang. Di atas persamaan 1 ini kita kali 3. Kemudian yang persamaan kedua ini kita kali 1. Nah, jadi hasilnya seperti ini, maka di sini sama ya, 3K I1, 3K I1. Supaya ini hilang, maka dikurangi ya. Dikurangi. Nah, sehingga ini 0. Nah, 6 dikurangi min 5, itu 11. Nah, 6 dikurangi min ya, jadi positif. Ini 11K I2, 15 kurangi 5, 10. I2 adalah 10 dibagi 11K. Nah, ini cara mengoperasikannya tetap mudah saja. 10 bagi 11 saja. K ini 1000 maksudnya. 1 dibagi 1000 itu nanti miliampere. Nah, jadi kalau yang dioperasikan cukup 10 dibagi 11. Itu adalah 0,909. Sedangkan 1 dibagi K itu adalah miliampere. Ya, 0,001 ampere hasilnya ya. Atau 1 miliampere. Nah, oke, jadi kalau dibagi K nanti satuannya diganti miliampere ya. Nah, oke, I2 sudah ketemu. Kalau I2 sudah ketemu, maka kita mencari I1. Kita boleh mengambil satu persamaan ya, dari persamaan 1 atau persamaan 2, silahkan dipilih salah satu. Nah, di sini saya mengambil persamaan 1 ya. Persamaan 1 ini saya ambil ke sini. Kemudian I2 saya masukkan di sini. Saya masukkan di I2. I2 saya ganti menjadi 0,909 miliampere. Nah, ini dioperasikan secara aljabar. Kemudian kita dapatkan I1 adalah 3,182 miliampere. I2 sudah kita dapat, I1 sudah kita dapat. Nah, selanjutnya kita mencari I3. Mencari I3 dengan menggunakan ini, KCL ini ya. I3 sama dengan I1 min I2. Nah, jadi ini ya, I3 sama dengan I1 min I2, di mana I3 sama dengan I1-nya tadi ada 3,182, I2-nya adalah 0,909. Nah, kita dapatkan I3 2,273 miliampere. Nah, oke ya, ini secara perhitungan kita dapatkan I1, I2, dan I3. Kemudian menentukan VB. VB itu kan ada di sini ya, VB. VB itu di sini. Nah, nanti kalau menggunakan simulasi VB itu di sini. Ini VB, ya. VA di sini, VC di sini. Nah, oke ya. Nah, ini kita menentukan VB. VB berarti prop positifnya di sini, prop negatifnya di ground.
Nah, kita cek VB, yang ke VB adalah ini, I3 kali R3, karena ini adalah VB. Yaitu arus I3 dikali dengan R3. Nah, jadi VB sama dengan I3 kali R3. Nah, R3 adalah 3K, I3 2,273 miliampere. Nah, kita dapatkan VB-nya adalah 6,819 volt. Nah, kita sudah dapatkan I1, I2, dan I3, dan juga VB. Kalau VA tidak perlu diukur lagi ya, sebenarnya karena VA ini adalah besarnya tegangan V1, VC adalah besarnya tegangan V2. Nah, oke, kita sudah ketemu. Nanti kalau sudah ketemu, nah ini silahkan nanti dibuat rangkaiannya di ECS ya. Nah, oke, silahkan nanti dibuat seperti ini tugasnya. Kemudian cari ini ya, VA, VC, VB, I1, I2, I3. Nah, nanti yang dari ECS silahkan ditulis sini. Yang hitungannya, yang ini sudah saya bantu untuk mengerjakan hitungannya. Silahkan nanti hasilnya dimasukkan di tabel ini. Kemudian nanti kalau sudah semua tugas dan pertanyaan seperti biasa ya, silahkan dikerjakan. Untuk rumusnya ini sudah ada semua di sini ya. Rumusnya sudah saya ada semua di sini. Nanti silahkan ditulis ulang ya. Sebagai apa namanya untuk untuk analisis ya. Nanti silahkan ditambahkan analisisnya. Hasilnya sama atau tidak dengan yang ada di ECS. Ini adalah perhitungan semuanya, nanti silahkan ditulis, kemudian bandingkan dengan hasil yang ada di ECS. Nanti beda atau sama. Kalau beda nanti penjelasannya kenapa, kalau sama penjelasannya kenapa. Itu nanti silahkan ditambahkan. Nah, oke, itu terkait dengan modul 11. Ya, modul 11 ada yang ditanyakan terkait dengan analisis mesh? Ya, kalau di analisis mesh biasanya kita juga menggunakan sumber arus ya. Tapi berhubung kalau kita mau praktikum itu kita tidak punya sumber arus. Jadi ada dua sumber ya, sumber arus sama sumber tegangan. Jadi berbeda ya. Nah, jadi kalau secara teori kita bisa menggunakan sumber arus, tapi kalau di praktek di lab kita belum ada sumber arus, ya, adanya sumber tegangan. Nah, nanti di teorinya untuk analisis node, analisis mesh, ya insya Allah nanti kalau sudah ada videonya nanti akan saya share. Oke, ada pertanyaan untuk analisis mesh? Intinya kita menggunakan KVL ya, hukum 2 Kirchhoff. Nah, jadi menggunakan loop itu di analisis mesh. Oke, ya nanti silakan kalau ada yang bertanya. Oke, kalau belum ada, ya saya lanjutkan ke unit 12 ya. Kita ke superposisi. Oke, saya lanjutkan ke superposisi. Nah, tadi kita sudah bahas analisis mesh. Nah, nanti silakan dipelajari tadi perhitungannya yang saya contohkan. Nah, nanti kalau sudah paham, saya kira nanti analisis mesh ketika memahami analisis mesh tidak susah. Nah, sekarang kita ke analisis superposisi. Jadi ini sudah yang ketiga ya, node, kemudian mesh, kemudian ini superposisi. Kalau di node itu ada super node, kemudian kalau di mesh nanti ada super mesh. Cuma itu di teori saja ya. Nah, kalau di praktek ini ada superposisi. Nah, ini ya. Jadi cara lain untuk menyederhanakan rangkaian dengan sumber non-independen selain metode node dan mesh itu adalah superposisi. Nah, jadi superposisi ini jadi salah satu cara menyederhanakan ya. Nah, ini tapi menggunakan dengan menghitung kontribusi masing-masing sumber secara terpisah. Nah, langsung saja ke rangkaian. Rangkaiannya masih sama ya. Kalau secara umum sama, jadi ada sumber tegangan 2 ya, V1 dan V2, ada R1, R2, R3. Jadi nanti kalau adik-adik perhatikan, dari analisis node, mesh, kemudian superposisi, dan selanjutnya nanti, rangkaiannya itu sama. Rangkaian yang saya buat itu memang saya sengaja sama ya. Nah, tetapi analisis cara mendapatkannya berbeda. Ya, jadi analisis node, mesh itu adalah cara untuk menyederhanakan rangkaian. Nah, ini superposisi. Nah, kita perhatikan ya.
Nah, kalau di sini tidak ada loop, tidak ada not ya, ABC. Nah, itu tidak ada. Tapi kita lihat di sini. Di sini ada, nah, yang kita tinjau adalah yang di ammeter 3 ini ya. Di R3 ini, ammeter 3 ini. Ini ya arus saja. Dan yang kita tinjau adalah tegangan di R3. Sudah, ini aja. I yang ada di R3 ini, kemudian dan tegangan yang ada di R3. Sudah, yang kita tinjau adalah ini. Ini adalah superposisi. Kemudian, nah, yang pertama untuk superposisi, kita hilangkan V1. Jadi kita anggap V1 ini tidak ada. Kita lepas, kemudian kita short. Kita shortkan V1. Nah, sehingga rangkaiannya jadi seperti ini. Nah, V1-nya di sini kan hilang. Nah, ini di-shortkan ya. Di-shortkan. Kemudian ketika di-shortkan, karena sumber tegangan hanya satu ada di V2 ini, maka arusnya seperti ini. Ini arus totalnya ya. I total, ini adalah I masukan, ini adalah titik percabangan, maka nanti adalah I1 dan I yang melewati R1 di sini. Ini adalah keluarannya. Yang kita tinjau hanya di sini. Di A dan B, maksudnya hanya di daerah sini. Nah, kita bagaimana mendapatkan I1, bagaimana mendapatkan VA. Nah, ingat I1 ini nanti muncul ketika V1 dihilangkan. VA ini adalah ketika V1 dihilangkan. Nah, rangkaiannya seperti ini ya. Nah, ini kan sama ya. Jadi kalau R1 ini rangkaian di 12.2 itu sama dengan di 12.3. Sama, hanya saja R1-nya tadi di sini dipindah ke sini. Nah, ini sama. Ini adalah rangkaian ini ya. R1 dan R3 itu diparalelkan ya. R1 dan R3 itu paralel, sedangkan R2 dan paralel dari R1 dan R3 itu adalah seri. Jadi nanti cara menentukan hambatan penggantinya itu adalah R2 ditambah dengan paralel dari R1 dan R3. Nah, ini ya. Ini sudah saya tulis semua rumusnya. Nanti silakan sambil dipelajari lagi. Nah, ini ya, kita cari hambatan penggantinya menggunakan R2 ditambah RP, R paralel. R paralel adalah seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R3. Dari R paralel silahkan nanti ini diperhatikan ya. Ini sudah saya buatkan sehingga kita dapatkan RP sama dengan 0,75 kilo ohm. Nah, ini K kuadrat dibagi K, ini dicoret ya, sehingga tinggal K. 0,75 kilo ohm. Sehingga R penggantinya R2 ditambah RP, 2K ditambah 0,75K. Kita dapatkan 2,75 kilo ohm. Ini adalah R pengganti dari rangkaian ini ya. Kalau sudah ketemu R pengganti, tujuannya kita adalah mencari I total. Yang pertama adalah mencari I total. Nah, I total itu adalah V2 dibagi dengan R pengganti tadi. Yaitu 5 dibagi 2,75K, kita dapatkan 1,818 miliampere. Ya, oke, kita dapatkan ini ya. Nah, kemudian kita sudah dapat I total. Nah, ingat kalau di sini ya kita dapatkan I total. Kita dapatkan sehingga ingat kalau misalnya arus itu melewati hambatan yang disusun secara seri, maka arus itu akan sama. Tapi kalau arus melewati hambatan yang disusun secara paralel, rangkaian paralel, maka arus akan dipecah ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini menentukan arus I1 ini menggunakan pembagi arus ya. Nah, ini menggunakan pembagi arus. Jadi begini. Ini adalah I1 kan di sini. Ini I1. Yang paralel adalah antara R1 dan R3. Maka kalau kita menggunakan rumus pembagi arus, besarnya I1 yang melewati R3 ini ya. I1 itu yang di sebelah sini yang melewati R3 itu adalah hambatan di R1 dibagi dengan R1 ditambah R3 kali dengan I total. Sehingga kita dapatkan ini rumusnya. I1 sama dengan R1. Jadi R1 ini yang tidak dilewati I1 ya. I1 yang di sini untuk superposisi. Jadi ini yang tidak dilewati I1 adalah R1 dibagi dengan R1 ditambah R3 dikali I total. Nah, ini adalah rumus pembagi arus ya di dalam rangkaian paralel untuk dua hambatan. Nah, ini ya.
Dengan menggunakan rumus ini kita dapatkan I1 0,454 mA. Kemudian kita menentukan nilai tegangan di R3. Nah, kita lihat di sini R3 kan di sini ya. Nah, di sini ya. Ini R3. Nah, yang melewati R3 adalah I1, maka besarnya tegangan VA ini di R3 adalah I1 dikali dengan R3. Kita dapatkan VA adalah 1,362 volt. Nah, ini ya VA I1 kali R3. Nah, oke, kita sudah dapatkan VA. Nah, sekarang kita ganti. Kalau tadi yang kita shortkan adalah V1, sekarang kita shortkan V2. Jadi V2 ini dihilangkan, kemudian di shortkan. Nah, kita shortkan, sehingga di sini ada I totalnya dari sini. I total ini adalah arus inputan, kemudian ada arus keluaran I2, dan juga ke bawah ini ya, ke R2. Ini saya ganti I2 yang melewati ammeter 3 ini. Dan di sini VB ya, yang tegangan di R3 VB, tapi kita menggunakan sumber tegangan V1. Nah, oke ya, R penggantinya adalah R1 kan di sini penggantinya. R1 ini adalah disusun secara seri dengan paralel yang di sini. Yang diparalelkan adalah R2 dan R3. Nah, ini diparalelkan, kemudian nanti hasilnya diseri dengan I1. Sehingga R1 dengan R1, sehingga R1 ditambah RP. Rangkaian paralelnya antara R2 dan R3 kita dapatkan 1,2 kilo ohm. Nah, kemudian penggantinya R pengganti adalah R1 ditambah dengan RP. Nah, kita dapatkan 2,2 kilo ohm. Nah, ini kita dapatkan tegangan penggantinya ya. Dengan tegangan pengganti kita bisa mendapatkan I total. I total adalah V1 dibagi dengan hambatan pengganti. Nah, kita dapatkan di sini I totalnya adalah 10 dibagi 2,2K. Kita dapatkan 4,545 mA. Ini I total. Nah, kemudian kita menggunakan pembagi arus. Nah, yang kalau kita concernnya untuk pembagi arus di dua ini ya, ini paralel. Karena arus antara di R1, I total dengan R paralel ini, nah ini sama ya, kali ini diparalelkan, nanti kan R1 dengan RP itu sama. Tapi kalau misalnya kita sudah masuk RP, nah ini kita mau mencari I2. I2 dengan yang I yang melewati R2, itu tentunya nanti berbeda ya. Nah, kita mencari I2, ini menggunakan pembagi arus, berarti yang tidak dilewati I2 yaitu R2. Ini tidak dilewati I2 karena I2 lewat R3 sini. R2 dibagi dengan R2 ditambah R3 kali I total. Nah, itu rumus pembagi arus. Nah, sehingga kita dapatkan I2 adalah R2 dibagi R2 ditambah I3 ditambah R3 kali I total. Nah, ini ya rumus pembagi arusnya. Nah, kemudian kita dapatkan I2 adalah 1,818 mA. Kalau kita sudah dapat I2 di sini, maka kita bisa mendapatkan VB. VB adalah I2 dikali dengan R3. Nah, VB I2 kali R3 kita dapatkan 5,454 volt. Nah, kemudian kita menggunakan superposisi. Nah, ini ya. Jadi superposisi intinya tadi adalah rangkaian ini awalnya kita shortkan, V1-nya kita hilangkan, kita hitung I yang melewati sini, I1 tadi kan, kemudian dengan VA kita dapatkan. Kemudian ketika V2 kita hilangkan, kita dapatkan I2 dan VB. Nah, kemudian kita superposisikan. Nah, kita jumlahkan. Kita superposisikan, berarti kita dapatkan V sama dengan VA ditambah dengan VB. VA yaitu tadi yang V1 di shortkan, VB adalah yang V2 di shortkan. Nah, kita dapatkan VA ditambah VB ya, untuk jumlah tegangan yang ada di R3. Maka V-nya adalah 6,816 volt. Sedangkan arusnya I adalah IA, ini I1 ya dan I2. Nanti mungkin saya koreksi ya. Ini IA masuk IB itu adalah I1 ditambah I2. Kita dapatkan 2,272 mA. Nah, ini dengan menggunakan analisis superposisi, kita bisa menentukan arus yang ada di sini, yang ada di I, dan juga tegangan yang ada di R3. Ya, ini ya. Tadi ini yang di bawah tadi saya koreksi ya.
Jadi I1 dan I2. Ya. Nah, seperti itu untuk analisis superposisi. Kemudian nanti silahkan buatlah rangkaian seperti ini ya. Rangkaian seperti ini di dalam ECS. Kemudian nanti, jadi ini ya ada 3 rangkaian nanti. Untuk video silahkan pilih salah satu saja. Jadi untuk membuat video bagaimana cara merangkai di dalam ECS, silahkan pilih salah satu. Nah, nanti silahkan diikuti. Nah, jadi nanti ada rangkaian yang untuk laporan yang dibuat di ECS nanti ada 3. Nah, oke, silahkan ikuti. Kemudian ini tabelnya. Nah, ini ya tabel 1 itu rangkaian yang tadi ya 12 titik. Ya ini ya titik 5. Nah, nanti silakan hasilnya tulis di sini ECS. Nah, kalau hitungan itu yang ada di dasar teori tadi ya, yang sudah saya bantu untuk cara penghitungannya, silakan nanti hasilnya tulis di sini. Dan nanti jangan lupa di laporan persamaannya ditulis ulang lagi. Nah, kemudian ini kalau hasil simulasinya ini gabungan ya. I1, I2, nanti ini kombinasinya I1 ditambah I2, nanti silakan tulis ini. Apakah hasil ECS nanti sama dengan dari perhitungan? Nah, nanti silahkan dianalisis ya. Nah, oke, kalau misalnya bedanya jauh, nah silahkan dicek yang salah itu hitungannya atau ECS. Nah, seperti itu. Kemudian silahkan jawab pertanyaan di sini. Kemudian perhitungan nanti silahkan tinggal tulis ulang saja yang sudah saya kerjakan. Nah, kemudian nanti buatlah video dari salah satu yang ada di sini ya. Salah satu 12.5, 12.6 maupun 12.7. Ya, oke. Saya kira itu penjelasan tentang analisis superposisi. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, ada waktu 5 menit. Ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan untuk analisis mesh dan analisis superposisi. Ya, jadi nanti kalau kita bahas terkait rangkaian, nanti kalau di teorinya nanti cenderung banyak hitung-hitungan ya. Nah, jadi nanti yang saya sampaikan yang ada di modul itu nanti silahkan dipelajari dulu. Nanti sambil videonya nanti kalau sudah ada video yang untuk teorinya nanti kalau sudah paham itu nanti untuk memahami terkait dengan cara mengerjakan analisis node, mesh dan superposisi saya kira nanti lebih mudah. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi analisis rangkaian ini sebenarnya untuk menyederhanakan ya, bagaimana kita mendapatkan tegangan maupun arus itu dengan mudah dengan menggunakan berbagai cara. Nah, jadi cara yang dikenalkan tadi yang saya kenalkan masih 3, analisis node, mesh dan superposisi. Ya, oke, silahkan jika ada pertanyaan. Jangan lupa absen ya. Absen sudah saya buatkan di learning dan juga nanti di sini. Nah, silakan absen. Kemudian forum tanya jawab itu ada di learning. Nah, nanti silakan bagi yang bertanya maupun menjawab pertanyaan dari temannya, nanti akan ada tambahan poin dari saya ya. Jadi untuk sebagai masuk nilai tugas. Ya, oke, yang bertanya silakan Rifki. Izin Pak, berarti videonya salah satu di antara 2 modul aja kan Pak tadi? Bukan. Videonya ya di modul di unit 11 itu satu video, di unit 12 satu video. Jadi ada 2 video. Maksudnya di gambar kan itu ada rangkaian 3 rangkaian kalau yang superposisi. Ya, gambar 12.5, titik 6 dan titik 7. Nah, itu silahkan dipilih salah satu. Oh. Ya, jadi tetap satu modul, satu unit itu satu video, unit 11 satu video, unit 12 satu video. Tapi di dalamnya itu kan ada banyak rangkaian. Nah, itu pilih salah satu saja. Oh, Ya. berarti rangkaiannya aja yang dipilih salah satu kan Pak? Kalau Ya. video tetap bikin video semua? Ya, tetap bikin semua. Maksudnya yang dibuat di video rangkaian yang mana pilih salah satu. Ya, Ya Pak. gitu ya. Baca Pak. Oke. Ya, oke. Yang lain silahkan. Jika ada pertanyaan. Ya,
Oke, kemudian sekalian info ya. Jadi nanti mungkin kalau kita sudah selesai praktikumnya semua, ya nanti di praktikum yang sebenarnya pengganti, kita sebenarnya masih pengganti ya sampai nanti apa namanya luring ya, 2 minggu lagi itu masih pengganti untuk praktikumnya. Untuk teori nanti apa namanya ini kan sambil teori juga, jadi teori tetap jalan. Nah nanti setelah itu ada PBL ya. PBL itu adalah project based learning. Saya kira sudah dijelaskan sama nanti kita kok gabungan ya dengan fisika terapan itu yang pengampunya kan Pak Dery dan juga pemrograman dasar pengampunya Pak Indra. Nah itu nanti tugasnya sama, proyeknya sama. 3 mata kuliah ini proyeknya sama. Nah nanti jadi nanti pendampingnya ada 3 ya, saya, Pak Dery dan juga Pak Indra. Nah itu proyek yang dikerjakan sama. Tetapi nanti kalau misalnya terkait dengan rangkaian dan juga pengukuran itu nanti diskusinya dengan saya. Kalau terkait dengan pemrograman diskusinya dengan Pak Indra. Kalau terkait dengan fisikanya itu nanti diskusinya dengan Pak Dery. Tapi hal yang dibuat sama. Ya alat yang dibuat sama. Nah itu nanti proyeknya ya. Itu nanti setelah selesai praktikum ini ya kita ke proyek. Nah untuk kelompok proyek itu tentunya nanti berbeda dengan kelompok yang saya buat di praktikum ya. Itu berbeda. Nah, nanti akan tetapi kelompok itu nanti akan sama di kuliah saya, di kuliah Pak Dery maupun di kuliah Pak Indra. Itu kelompoknya akan selalu sama karena kelompok proyek. Nah seperti itu. Insya Allah nanti di lain waktu nanti akan dijelaskan lagi. Oke, ada yang tanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya kira kuliah hari ini cukup ya. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di learning ya. Nanti yang saya catat penilaian itu yang di learning ya. Kalau di WA itu nanti ya saya jawab, cuma tidak saya masukkan di poin. Ya, jadi yang masuk di poin saya itu ada forum ya, forum diskusi yang ada di learning. Nanti silahkan di replay jika ada yang perlu disampaikan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.